Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Di sini saya akan membahas ya yang kemarin, video kelanjutan yang kemarin. Tentu yang kemarin yang saya jelaskan ya bahwa di time frame H4 ini ada sebuah fair value gap ya. Tentu fair value gap ini rawan untuk diisi dan benar saja yang semalam itu dia melakukan penurunan ya, mengambil area fair value gap yang kita tandai kemarin, dan di harga-harga 2856 ini market ada kenaikan ya, tapi di situ lalu setelah mengambil swing high tertingginya di sini ya, kemudian dia di reject lagi untuk melakukan penurunan ya. Nah, tentu di sini jika sahabat-sahabat trading analisa lebih mendetailkan lagi fair value gap mana yang akan kita buat entry ya. Nah, setelah kita menandai fair value gap di time frame H4 ini, yang kemarin di sini saya menandai area-area demand-nya ya. Nah, ini adalah area-area demand-nya, saya taruh di situ ya. Sebenarnya di sini juga ada sebuah fair value gap ya di time frame H1. Ingat, fair value gap itu biasanya saya juga mengambil di time frame H1 ya, di time frame H1 juga di time frame M15 ya. Nah, di situ ada fair value gap yang direspon juga ya. Setelah kita menandai fair value gap di time frame H4, kita lihat area SND-nya, kemudian kita lihat juga fair value gap-nya ya. Bisa juga kita lihat di time frame M15 ya. Tentu di time frame M15 seperti yang sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Nah, ini yang kemarin yang saya jelaskan itu market harus break swing low ini ya. Jika mau melakukan open posisi buy, kita menunggu dia mengambil swing low ini terlebih dahulu ya. Nah, di sini market mengambil swing low ya. Dan di sini jika kita ingin memperkecil risiko kembali ya, di sini ada fair value gap di time frame M15 ini. Nah, ini ya, di sini akan saya tandai lagi ya. Nah, area-area ini juga berpotensi untuk memantulkan harga. Nah, ini fair value gap-nya. Di sini market terus memantulkan harga ya di area-area situ. Nah, tentu kita sudah bisa menghapus fair value gap di time frame H4 ya, seperti itu, karena kita memperkecil risikonya ya. Jadi kita bisa entry itu di area-area situ ya, di area-area sini, di harga-harga 2853 ya. Jadi seperti itu, tinggal kita mengatur risikonya ya, kita mengatur risikonya. Semisal kita entry di situ. Nah, di area-area sini kita entry langsung ya, kita entry. Nah, risikonya tinggal kita yang mengatur berapa yang akan kita risikokan. Semisal saya mengambil 50 pips ya, risikonya ya mungkin terlalu besar ya, tidak apa-apa. 50 pips berarti di harga-harga 2848 ya, di harga 2848. Nah, untuk take profitnya kita bisa mengambil 1/2 atau setidaknya kita bisa mengambil di swing high tertingginya tadi ya, di swing high yang ini ya, di swing high yang ini kita mengambil take profitnya. Ini untuk take profit yang maksimal ya, yang tertinggi. Jadi kita sudah bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan besar ya. Jadi kita bisa mendapatkan profit yang cukup lumayan besar di situ ya. Apakah sahabat-sahabat trading analisa yang semalam itu mendapatkan profit di area-area situ, atau justru sahabat-sahabat trading analisa itu mengambil yang saya tandai kemarin ya. Yang saya tandai kemarin di sini adalah area-area demand-nya ini ya. Jika kita mengambil di area-area demand-nya itu, tentu di sini jika kita mengambil 50 pitch risikonya ya, ini kita naikkan ya, kita naikkan lagi seperti ini 51 ya. Nah, di area situ ya tetap risikonya kita harus pandai-pandai mengaturnya ya. Dari equity kita berapa ya, jadi risiko harus diatur sendiri. Nah, sekarang bagaimana untuk market kedepannya ya, coba kita analisa kembali ya. Di sini market sudah mengambil semua swing high-nya ya. Di sini swing high-nya sudah diambil semua, dan dia hanya sweep kemudian melakukan penurunan ya. Di sini jika saya lihat market membentuk setup ya. Di sini membentuk setup sell, yaitu dominan break sell. Ini candle CB1 sell ya.
ini CP1 sell, tapi saya masih kurang yakin ya. Karena apa? Karena trennya itu masih bullish ya. Jadi saya juga untuk mengambil sell itu saya lebih cenderung menunggu lagi ya, tinggal lihat saja nanti di area-area demand yang bawah ini karena belum diambil di harga-harga 2850 ya. Tapi untuk setup itu kita sudah bisa mengukurnya ya, sampai mana setup ini untuk melakukan penurunan itu kira-kira sampai mana ya. Kita melihat di level 161-nya itu sampai mana. Nah, ternyata level 161 berada di area-area sini. Nah, di area-area sini, apakah area-area level 161 ini nanti akan sampai diambil ya, sampai break swing ini kemudian baru dia melakukan kenaikan? Nah, bisa saja seperti itu ya, bisa saja seperti itu. Karena apa? Karena jika saya lihat di sini ya, di sini market mengambil fair value gap ini. Nah, ini ya di time frame H1 ini ya, dia mengambil ini ya. Nah, ini juga sebagai penghalangnya ya, fair value gap ini sebagai penghalangnya. Di sini juga ada fair value gap. Nah, ini bisa menjadi BPR ya, area entry untuk sell. Jadi wajib berhati-hati yang melakukan open posisi buy di sini seharusnya sudah profit ya, tapi untuk yang di hold posisi bisa pasang SL plus, karena saya juga pasang SL plus di situ yang saya hold ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita menunggu di area-area sini jika mau melakukan open posisi sell-nya ya. Jika mau melakukan open posisi sell-nya, kita menunggu di area-area situ. Coba sekarang kita lihat ya, di time frame daily kita analisa mulai dari time frame daily seperti apa. Nah, di time frame daily seperti yang saya jelaskan kemarin ya, ini ada indikasi market membuat sebuah base ya. Jadi bisa saja ini nanti rally base lalu rally ya, bisa saja seperti itu. Makanya untuk mengambil posisi sell itu ya sangat rawan. Kita harus benar-benar mengambil kesempatan di dalam entry scalping ya. Jadi untuk jangka pendek saja untuk sell-nya itu, jika sahabat-sahabat trading analisa ingin melakukan open posisi sell ya. Karena base ini bisa saja ya berbentuk ya, semisal ini nanti di candle berikutnya bisa saja seperti ini ya, dia mengambil area-area fair value gap kembali di sini ya, kemudian nanti akan ada kenaikan ya. Jadi seperti itu. Tetap itu bisa dikatakan sebagai rally base rally. Jadi seperti itu ya. Untuk time frame H4 seperti daily seperti itu ya. Coba kita lihat, sebenarnya di time frame daily ini fair value gap-nya sudah diambil ya, yang ini yang kemarin yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kita lihat di time frame H4-nya, apakah ada fair value gap di time frame H4 ini. Nah, di video yang kemarin saya jelaskan di sini ada fair value gap yang belum diambil ya, di area sini yang kita tandai kemarin ya, yang saya tandai kemarin di sini ya. Yang jelas di sini di harga 2856 ini sudah diambil ya. 2850 ini belum diambil, tapi menurut saya ini juga masih rawan untuk diambil ya. Untuk melakukan buy jangka panjang tentu saya akan mengambil area entry di area-area sini nanti ya, setelah dia mengambil ini ya, setelah dia mengambil swing low yang ini ya untuk jangka panjang. Tapi tinggal lihat nanti seperti apa, apakah di area-area ini ya, di area-area ini yang saya tandai di 2850 ini nanti ada indikasi-indikasi market melakukan kenaikan. Tentu jika ada nanti saya akan entry di area situ ya. Oke, di time frame H4 kita tandai fair value gap-nya yang bawah ini tadi ya. Jadi fair value gap-nya itu yang ini sekarang. Nah, ini ya. Jadi fair value gap-nya itu sekarang yang ini. Ini sebagai penghalang market melakukan penurunan ya. Oke, kemudian kita lihat di time frame H1-nya ya. Di time frame H1 yang saya jelaskan kemarin, di sini ada area dari body dominan break back ya. Saya jelaskan kemarin di area-area sini adalah area-area entry back ya, dan semalam sudah dijawab sampai mengambil swing high tertingginya ya. Apakah ini masih valid? Ya, bisa saja masih valid, tapi juga rawan untuk ditembus karena sudah dimitigasi ya. Karena menurut saya di sini juga masih ada penghalang kenaikan yang saya jelaskan tadi. Ini sebagai BPR-nya ya. Ini sebagai BPR-nya ya, fair value gap ya. Di sini ada fair value gap, dan di saat melakukan impulsif penurunan ini membuat fair value gap baru, ini dinamakan sebagai
BPR ya. Ini penghalang market untuk melakukan kenaikan. Jadi setidaknya ini nanti bisa diisi terlebih dahulu. Setelah diisi baru dia memantulkan harga, semisal seperti ini ya. Dia memantulkan harga ya, mengambil setidaknya mengambil swing low yang ini ya. Sebenarnya mengambil swing low yang ini sudah cukup ya. Dia mengambil swing low itu, kemudian baru dia bisa melakukan kenaikan tanpa penghalang lagi di area-area sini ya. Jadi seperti itu analisa saya ya. Coba kita lihat lagi di time frame M15 ya, di time frame M15 seperti apa. Nah, di time frame M15 ya, di time frame M15 first value gap itu selalu direspon ya, entah itu sedikit atau panjang. Nah, ini sudah diambil, berarti penghalang kenaikan yang pertama sudah diambil ya. Tinggal fair value gap berikutnya. Nah, fair value gap berikutnya yang mana? Tentu yang ini. Sekarang kita bisa menaikkan lagi di area-area sini. Jika sahabat-sahabat trading analisa mau melakukan open posisi sell ya, bisa di area-area situ ya, bisa di area-area situ. Untuk target take profitnya maksimalnya di swing low yang ini ya, swing low yang ini untuk target take profit maksimalnya ya. Meskipun kita tadi ada analisa bahwa market bisa saja sampai di harga-harga ini, tapi untuk risiko untuk take profitnya kita tetap mengambil di sini ya, di swing low yang ini tadi ya. Jadi seperti itu jika mau melakukan open posisi sellnya, semisal seperti ini. Nah, semisal kita mengambil open posisi sell ya, setidaknya take profit itu kita mengambil swing low-nya di situ ya. Nah, untuk SL-nya di sini ya. Jadi seperti ini ya, untuk take profit-nya setidaknya kita hanya mengambil di area-area sini ya. Jadi seperti ini sebenarnya untuk scalping ya. Ini untuk scalping. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Kalau saya lebih cenderung memilih open posisi buy karena untuk sellnya di time frame M15 juga masih belum ada ya, masih ini ya. Ini konfirmasi sell dengan setup CB1 ini sudah sampai di level 161. Sebentar. Ini ya, ini setup CB1 tapi dia sudah sampai di level 161-nya. Nah, apakah dia nanti akan sampai di level 261? Nah, bisa saja nanti kita menunggu entry buy di area-area sini ya, di area-area level 261 itu ya. Karena ini sudah diambil ya. Nah, di sini ada fair value gap di time frame M15 yang nantinya bisa saja diambil. Nah, tapi bisa ditaruh di level 261. Jadi di area situ kita bisa menunggu entry posisi buy ya. Jadi sekarang ada ini ya, ada dua posisi yang kita tunggu untuk melakukan open posisi buy ya, 2846 dan 2829 ini ya. Kalau yang di bawah ini kita akan jangka panjang ya, bisa untuk jangka panjang nantinya, tapi tetap tunggu konfirmasi buy ya untuk jangka panjang. Jika ada konfirmasi buy seperti ini di time frame M15 baru kita hajar buy ya, ini jauh lebih bagus. Oke, mudah-mudahan untuk analisa kali ini bisa dipahami dan mudah dimengerti ya. Ini saya buat sesimpel mungkin, kita menggunakan fair value gap kombinasi dengan break swing high dan swing low di time frame M15 ya. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Di sini market sudah mengambil swing high di sini ya, kemudian dia ada penurunan yang semalam, penurunan di sini, break swing low di sini, kemudian naik lagi mengambil swing high di sini ya, melakukan penurunan lagi ya. Di sini masih ada swing low yang belum diambil ya. Ini maka kita wajib berhati-hati. Kita tunggu swing low ini ya, swing low pertama ini diambil untuk melakukan open posisi buy ya. Jika nanti terlalu kencang penurunannya, tentu swing low berikutnya yang akan diambil ini sebagai liquidity di time frame H4 ya, atau di time frame H1 itu bisa menjadi sebuah liquidity-nya ya. Jadi ini bisa menjadi sebuah liquidity di time frame H4 ini ya. Dia mengambil seperti ini kemudian melanjutkan kenaikan. Oke, demikian dari trading analisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.